Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusti Fozia dengan NIM 23058084. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan, yang mana di sana terdapat pengertian, rasional, kemudian tujuan dan fungsi. Selain itu kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan serta peranan dari supervisi pendidikan tersebut. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu konsep dasar dari supervisi pendidikan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu supervisi pendidikan? Nah, jika belum, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari saya. Supervisi berasal dari kata super dan vision, yang mana super artinya lebih dan vision artinya pandangan ke depan. Nah, artinya super dan vision ini pandangan yang lebih jauh dan luas untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka dapat dikatakan bahwa supervisi pendidikan adalah proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru atau tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, jadi teman-teman sudah mau tahu apa itu supervisi pendidikan. Supervisor itu yaitu orang yang bekerja menjadi supervisi. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini yaitu untuk membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar, yang mana supervisor akan berperan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Seperti misalnya ketika guru matematika itu menggunakan model pembelajaran yang sudah lama dan sangat membosankan, maka supervisor bekerja untuk mendampingi atau memberi arahan dan mengajarkan guru untuk menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru agar siswa yang diajarnya itu antusias untuk mendengar pembelajarannya. Nah, itulah gunanya supervisor. Kemudian yaitu memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan adanya supervisor yang memantau kinerja guru, kekurangan dari cara mengajar guru, maka hal itu akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada siswa ataupun pada pendidikan. Nah, menurut tokoh pendidikan seperti Glickman, dia mengatakan bahwa fungsi supervisi itu yaitu mengkoordinasi kegiatan sekolah. Kemudian itu memperluas wawasan dan pengalaman guru. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas guru dan memberi evaluasi dan fasilitas pengembangan. Nah, selain tujuan dari supervisor tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, supervisor itu juga mengkoordinasikan kegiatan sekolah, kemudian memperluas wawasan dan pengalaman guru dengan cara dia mengadakan workshop misalnya, kemudian meningkatkan kreativitas guru, yang mana seiring berkembangnya teknologi, supervisor akan memperkenalkan berbagai teknologi dan memperluas wawasan dan pengalaman guru untuk mengajar dan belajar. Kemudian yaitu memberi evaluasi dan fasilitas pengembangan. Supervisor bukan cuma sekedar mendampingi guru ataupun mengkritik guru, tapi supervisor ini juga memfasilitasi pengembangan untuk guru. Kemudian yaitu prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, yang mana supervisi pendidikan terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu prinsip positif dan yang kedua yaitu prinsip negatif.
Nah, prinsip-prinsip ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan supervisi, yang mana agar pelaksanaan supervisi itu berjalan dengan adil, objektif, dan efektif. Masuk kita kepada fungsi prinsip yang pertama, yaitu prinsip positif. Supervisi pendidikan itu memiliki tujuh prinsip positif. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah maksudnya itu berdasarkan data nyata dan bukti di lapangan. Jadi supervisi itu bukan langsung mengkritik, seperti misalnya supervisor datang ke kelas lalu bilang, oh kamu gak bisa ngajar kayak gitu. Supervisi tidak berdasarkan kritik seperti itu, tapi supervisi ini berdasarkan data nyata dan bukti di lapangannya. Jadi dia itu akan mengamati terlebih dahulu, barulah supervisor dapat mengkritik guru tersebut. Nah, kemudian yaitu demokratis. Dalam demokratis ini, semua guru punya hak sama untuk mendapatkan bimbingan. Jadi, supervisor tidak akan membeda-bedakan guru yang ini, guru yang ini. Karena prinsip dari supervisi pendidikan itu sendiri yaitu demokratis. Semua guru punya hak sama untuk mendapatkan bimbingan dari supervisor. Kemudian yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini harus ada keterbukaan antara supervisor dan guru. Jadi tidak ada penutup-tutupan terhadap kerjasama ini. Kemudian konstruksi dan kreatif. Supervisor harus memiliki prinsip konstruktif dan kreatif. Kenapa hal demikian? Karena ketika supervisor memiliki prinsip atau menerapkan prinsip konstruktif dan kreatif, maka hal itu akan dapat mendorong perbaikan dan inovasi. Kemudian yaitu reflektif. Nah, dengan adanya evaluasi dari kedua pihak, dari guru dan supervisor, maka kekurangan dan kelebihan akan tahu dengan prinsip reflektif ini. Yang keenam yaitu progresif. Nah, hal ini dilakukan bertahap serta berkelanjutan. Jadi supervisor ini akan mendampingi atau akan menjalankan tugasnya secara bertahap serta berkelanjutan. Selanjutnya yaitu aman dan positif. Nah, supervisor ini tidak dapat menekan guru, tapi supervisor akan selalu mendukung guru. Nah, itulah prinsip dari positif. Maka selanjutnya kita masuk pada prinsip negatif. Prinsip negatif itu prinsip yang harus dihindari oleh supervisor. Kenapa demikian? Karena jika diterapkan hal seperti itu, maka supervisor ini tidak akan berjalan dengan baik dan lurus. Mari kita lihat sama-sama dari prinsip negatif ini. Prinsip negatif ini terdapat 4. Yang pertama yaitu otoriter atau sewenang-wenang. Kemudian mencari-cari kesalahan guru. Kemudian diskriminasi berdasarkan pangkat atau senioritas. Kemudian terburu-buru tanpa proses pembinaan. Nah, jika prinsip negatif ini diterapkan oleh supervisor, maka guru tidak akan dapat pembinaan dengan baik, guru tidak akan mendapatkan pendampingan dengan baik, kemudian guru akan mendongkol kepada supervisor. Kenapa? Karena mereka mencari-cari kesalahan dari guru, bukan mendukung guru, tapi mereka mencari kesalahan guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada peranan supervisi pendidikan. Supervisi bukan hanya pengawas, tapi supervisi ini juga pemimpin dan pembimbing. Peran utama dari supervisor yaitu koordinator. Artinya, mengatur semua kegiatan supervisi di sekolah. Kemudian yaitu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini menjadi motor penggerak perbaikan. Kemudian konsultan.
konsultan, supervisor ini dijadikan sebagai tempat bertanya dan mencari solusi. Kemudian evaluator. Evaluator berarti mengevaluasi hasil supervisi dan pembelajaran. Itulah peranan utama dari supervisor. Maka dapat dikatakan bahwa supervisor itu bukan hanya pengawas, tapi juga pemimpin dan pembimbing. Kemudian apa objek sasaran dari supervisi pendidikan? Maka dapat dilihat bahwa objek atau sasaran dari supervisi pendidikan ini mengacu pada pendapat Olivia. Terdapat ada 3 fokus utama sasaran supervisi pendidikan. Yang pertama itu perbaikan proses mengajar, yang mana pada perbaikan proses mengajar ini supervisor ini akan melakukan pembinaan guru dalam mengajar. Kemudian pengembangan kurikulum. Nah, pada pengembangan kurikulum ini supervisor akan membantu guru untuk menerapkan kurikulum. Kemudian pengembangan staf. Pengembangan staf ini dapat meningkatkan kompetensi guru. Nah, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan itu adalah proses penting dalam dunia sekolah, yang mana hal ini digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, mendorong pembelajaran yang efektif, memastikan mutu pendidikan terjaga. Supervisi pendidikan ini dilakukan secara sistematis, terbuka, dan penuh pembinaan, bukan pengawasan yang menakutkan. Nah, hanya itu yang dapat saya bahas dan dapat saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.